Oke, bisa dimulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Algoritma Modifikasi Transposisi Kolumnar pada Bot Telegram. Next. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Putih Imelda, Lailatul Maghfirah, Karina Lutfiyah, dan Nidia Putri. Next. Next. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, yaitu garis besar mengenai topik penelitian yang diangkat. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dari topik penelitian. Yang ketiga, tujuan, berupa hal-hal yang ingin dicapai selama proses penelitian. Yang keempat, manfaat, yaitu hal-hal yang diperoleh dari penelitian. Dan yang terakhir, batasan masalah, yaitu ruang lingkup masalah sehingga penelitian dapat berfokus pada aspek-aspek tertentu. Next. Mohon maaf Bu, saya terpental dari Zoom. Kamu join 2. Mohon maaf Bu, saya tadi terpental dari Zoom. Ya, mohon maaf. Ini sudah nampak. Sudah. Kemudian selanjutnya latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini menyebabkan sebagian besar manusia di seluruh dunia pernah singgah di dunia maya. Dalam dunia maya, berbagai informasi dapat mudah diperoleh dan dibagikan. Namun, kemudahan dalam memperoleh informasi yang disediakan teknologi juga rentan terhadap kebocoran informasi. Salah satu teknik untuk mengamankan pesan dan informasi adalah dengan menerapkan kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu untuk pengamanan pesan dengan mengubah pesan awal menjadi suatu pesan rahasia menggunakan kunci dan menerapkan algoritma tertentu. Salah satu algoritma kriptografi adalah algoritma modifikasi transposisi kolumnar. Telegram merupakan salah satu aplikasi untuk bertukar informasi. Pada Telegram terdapat robot atau bot, yaitu program independen yang dilengkapi beberapa fungsi tertentu dan berperilaku seperti pengguna biasa. Oleh karena itu, menarik untuk mengimplementasikan proses enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan algoritma modifikasi transposisi kolumnar pada bot Telegram. Baiklah, dari latar belakang yang sudah kita dengarkan tadi, kami kelompok 2 memberikan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalahnya. Yang pertama, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana proses enkripsi dan dekripsi pesan teks menggunakan algoritma modifikasi transposisi kolumnar, kemudian bagaimana mengimplementasikan algoritma modifikasi transposisi kolumnar untuk enkripsi dan dekripsi pesan teks pada bot Telegram. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu mengetahui proses enkripsi dan dekripsi pesan teks menggunakan algoritma modifikasi transposisi kolumnar dan untuk mengimplementasikan algoritma modifikasi transposisi kolumnar untuk enkripsi dan dekripsi pesan teks pada bot Telegram.
Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah mampu mengetahui proses enkripsi dan dekripsi pesan teks menggunakan algoritma modifikasi transposisi kolumnar dan mampu mengetahui implementasi algoritma modifikasi transposisi kolumnar pada pengamanan pesan teks pada bot Telegram. Kemudian yang terakhir ada batasan masalah. Batasan masalah dari topik yang kami ambil ini, pertama, penelitian ini mengembangkan hasil penelitian sebelumnya yang dituliskan oleh Septiana et al. Pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Algoritma Modifikasi Transposisi Kolumnar pada Bot Telegram. Kemudian, batasan masalah yang kedua, program diimplementasikan dengan menggunakan bahasa JavaScript yang akan dijalankan pada software Visual Studio Code. Kemudian yang ketiga, pengujian metode enkripsi dan dekripsi teks berupa karakter huruf dan angka. Yang keempat, ada spasi hanya boleh diletakkan di tengah plain text atau ciphertext. Kemudian panjang kata kunci harus lebih dari 1 dan panjang karakter dummy harus 1. Kemudian kata kunci tidak boleh mengandung spasi. Dan yang terakhir, Telegram secara otomatis menghapus karakter spasi jika sebuah data teks memiliki spasi pada awal dan atau akhir teks. Itu dia pendahuluannya. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi pada landasan teori ini akan dijelaskan mengenai kriptografi, algoritma transposisi kolumnar, bot Telegram, Visual Studio Code, dan JavaScript. Oke, jadi yang pertama akan dijelaskan apa itu kriptografi. Ya, kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Teknik enkripsi yang digunakan dalam kriptografi klasik adalah enkripsi simetris. Simetris itu berarti kunci yang digunakan untuk mengenkripsi itu sama dengan kunci yang digunakan untuk dekripsi. Selanjutnya, algoritma transposisi kolumnar bisa dijelaskan oleh teman saya. Algoritma transposisi kolumnar. Di sini kita mempunyai kunci 31, 5, dan plain text jangan malas menulis. Perkembangan dari algoritma transposisi. Ciphertext diperoleh dengan mengubah susunan huruf di dalam plain text sesuai dengan urutan kata kunci. Jika pada baris terakhir kurang dari panjang kata kunci, maka ditambah karakter dummy seperti X. Bisa dilihat di tabel tersebut. Kita menuliskan jangan malas menulis karena ada kotak yang kosong, maka kita tambahkan dengan karakter dummy yaitu X. Selanjutnya, setiap kolom diurutkan sesuai dengan nilai karakter kata kunci berdasarkan tabel ASCII. Oke, next. Ya, tabel ASCII-nya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk tabel ASCII-nya sendiri, kita menggunakan karakter spasi, huruf, sama angka. Oke, next. Ya, sekarang bot Telegram. Bot Telegram adalah aplikasi pihak ketiga yang berjalan di dalam Telegram, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan mengirimkan pesan atau perintah kepada bot. Oke, next. Tentang Visual Studio Code. Visual Studio Code atau disingkat VS Code adalah perangkat lunak penyunting shortcut buatan Microsoft untuk Linux, OS, dan Windows. VS Code menyediakan fitur seperti penyelesaian kode pintar dan tertanam Git, sehingga dapat membantu menyunting shortcut pada berbagai bahasa pemrograman seperti Java, JavaScript, Python, C++, dan sebagainya. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript adalah bahan pemrograman tingkat tinggi dan dinamis yang merupakan teknologi inti dari World Wide Web selain HTML dan CSS, sehingga dapat bekerja pada sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, dan Opera.
Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama, melakukan studi literatur mengenai bot Telegram dan algoritma modifikasi transposisi kolumnar. Yang kedua, menginstal Telegram, Node.js, NPM Telegraph, dan software Visual Studio Code. Dan yang ketiga, membuat akun bot Telegram melalui Bootfather untuk mendapatkan akses token. Yang keempat, membuat fitur pada bot Telegram menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa JavaScript. Yang terakhir, membuat program untuk mengimplementasikan algoritma modifikasi transposisi kolumnar pada bot Telegram. Selanjutnya, di dalam pembahasan kami akan membahas mengenai algoritma modifikasi transposisi kolumnar dan implementasi algoritma modifikasi transposisi kolumnar pada bot Telegram. Nah, di sini algoritma modifikasi transposisi kolumnar merupakan modifikasi dari algoritma transposisi kolumnar. Di dalam algoritma modifikasi ini, karakter spasi diikutkan dalam proses enkripsi-dekripsi. Jadi perbedaannya dari algoritma transposisi kolumnar ini hanya ada di karakter spasi. Jadi karakter spasi ikut dalam proses enkripsi-dekripsi. Contohnya, plain text-nya itu semangat belajar kriptografi, kata kuncinya kucing, karakter dalamnya X, maka kita dapat bentuk tabel sesuai dengan panjang kata kunci, lalu kita susun plain text-nya dalam orientasi baris atau horizontal ke bawah dan karakter spasi diikutkan. Proses enkripsi yang pertama, plain text disusun secara horizontal berdasarkan urutan kata kunci dengan mengikut sertakan karakter spasi. Yang kedua, jika pada baris terakhir kurang dari panjang kata kunci, maka ditambah karakter dummy seperti X. Yang ketiga, mengurutkan posisi atau transposisi kolom yang telah tersusun berdasarkan urutan nilai karakter kata kunci menurut tabel ASCII. Dari contoh yang ada di slide sebelumnya, kita dapat mengurutkan kolom yang telah terbentuk tadi dengan berdasarkan urutan nilai karakter kata kunci. Jadi kita urutkan mulai dari C sehingga menjadi kolom dari C, G, I, K, N, dan U. Setelah itu, ciphertext diperoleh dengan membaca susunan dari langkah 3 secara vertikal ke bawah. Jadi kita peroleh ciphertext M, spasi AP, dan seterusnya. Kemudian proses dekripsi. Yang pertama, membagi panjang ciphertext dengan panjang kata kunci untuk mengetahui panjang baris. Kemudian yang kedua, menyusun kata kunci sesuai dengan nilai karakter dalam tabel ASCII. Yang ketiga, menyusun ciphertext dalam orientasi kolom sesuai dengan kata kunci yang telah disusun dari langkah 2. Yang keempat, mengurutkan posisi kolom dari langkah 3 berdasarkan kata kunci semula. Nah, di langkah 4 ini contohnya seperti yang di tabel 4 ini. Kemudian yang kelima, plain text dibaca dengan orientasi baris atau horizontal. Jadi diperoleh plain text-nya semangat belajar kriptografi XX. Selanjutnya, implementasi pada bot Telegram. Setiap pengguna Telegram dapat berinteraksi dengan bot dengan cara mengirimkan pesan atau perintah melalui aplikasi Telegram. Perintah atau pesan yang dikirimkan kepada bot akan secara otomatis ditanggapi berupa pesan balasan kepada pengguna. Nah, di dalam botnya sendiri terdapat beberapa perintah. Yang pertama, perintah start. Itu pertama ada enkripsi menampilkan panduan enkripsi pesan. Kemudian ada perintah dekripsi teks menampilkan panduan untuk dekripsi pesan. Yang keempat ada enkripsi menampilkan pesan yang telah dienkripsi, dan kemudian ada dekripsi menampilkan pesan yang telah didekripsi. Lalu langkah-langkah dalam proses enkripsi dan dekripsi pesan teks menggunakan bot Telegram itu yang pertama, tambahkan @cryptoyuhu_bot pada Telegram. Kemudian ketik start
Untuk mengenkripsi pesan, pilih enkripsi teks, sedangkan untuk mendekripsi pesan, pilih dekripsi teks. Kemudian ketikkan pesan sesuai panduan yang telah diberikan oleh bot, dan bot akan mengirim balasan berupa pesan teks sesuai perintah yang dikirim. Demo program. Oh, sebentar. Atau mungkin nggak usah on kamera kamu, Karin. Kayaknya sinyalmu kurang bagus. Iya, Bu. Sebentar ya. Jadi di dalam tadi sesuai langkah-langkahnya, kita tambahkan @cryptoyuhu _bot. Nah, ini. Kemudian kita klik ini restart, atau nanti pasti munculnya start. Kemudian ada balasan dari bot. Selamat datang di @cryptoyuhu_bot. Bot ini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma modifikasi transposi kolumnar. Silakan pilih menu berikut ini. Misalkan kita pilih menu enkripsi teks. Nah, bot akan memberikan balasan untuk panduan enkripsi pesan. Misalkan kita punya tadi enkripsi semangat belajar kriptografi. Nah, ini kata kuncinya kucing, lalu karakter dummy-nya X. Nah, ini diperoleh Cipertek sesuai dengan yang manual. Misalkan kita dekripsi, kita pilih menu dekripsi teks. Sesuai dengan panduan yang ada di bot. Nah, kata kuncinya kucing. Kita punya plain teksnya semangat belajar kriptografi. Gitu, Bu. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengikuti panduan. Bagi yang pengguna Telegram bisa bisa ditambahkan @cryptoyuhu_bot. Lalu bisa dicoba untuk proses enkripsi dan dekripsi teksnya. Jadi kalau semisal kita kurang menginputkan, misalkan untuk enkripsi, Karim, kata kuncinya kunci misalkan. Nah, kita lupa memasukkan karakter dummy, pasti nanti akan ada balasan Anda harus mengisikan plain text, kata kunci, dan satu karakter dummy berturut-turut. Oh iya, ini maaf, ini harusnya, oh ya, tanpa spasi pada argumen 2, 3, dan 4. Betul, deh. Maaf. Iya, betul. Jadi Anda harus mengisikan plain text, kata kunci, dan satu karakter dummy berturut-turut tanpa spasi pada argumen 2, 3, dan 4. Kemudian, lagi. Misalkan kita tambahkan simbol. Nanti akan muncul balasan pesan yang Anda masukkan harus berupa karakter, huruf, atau angka. Ini demo program dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.